Halo anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar yaitu menentukan nilai perbandingan. Tapi sebelumnya kamu harus belajar dulu ya, mengerti dulu perbandingan itu apa sih, begitu ya. Nah, di sini ada definisinya nih. Perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai lainnya ya, dengan satuan sejenis. Ingat satuan sejenis ya. Setiap nilai yang dibandingkan harus mempunyai satuan yang sama, begitu. Misalkan dalam satuan panjang, itu ada meter, kilometer, ada desimeter, ada sentimeter ya. Nah, jadi kamu harus ubah konversi menjadi satuan yang sama ke sentimeter semua atau ke meter semua. Begitu juga dengan berat dan waktu gitu ya. Berat itu kan ada kilogram, kuintal, ton dan sebagainya macamnya ya. Dan waktu itu ada menit, ada detik, ada jam. Oke, nah dalam bahasa Inggris perbandingan itu juga disebut dengan rasio begitu. Oke, kita langsung aja ke konteksnya dalam memahami perbandingan. Jadi misalkan nih ada 2 buah apel merah dan 3 buah apel hijau. Nah, bagaimana cara menyatakan perbandingannya? Ya, dari 2 apel merah dengan 3 apel hijau, ya. Jadi seperti ini ya. Perbandingan jumlah apel merah dengan jumlah apel hijau itu kita dapat tulis 2,2 ya, 3. Ini dibaca dengan seperti ini ya. Kita bacanya 2 dibanding 3. Berarti perbandingan jumlah apel merah dengan jumlah apel hijau adalah 2 banding 3. Nah, gimana kalau misalnya posisi kita balik menjadi 3 apel hijau dan 2 apel merah? Kalau kita balik gimana? Coba perhatikan. Nah, ada 3 apel hijau dan 2 apel merah begitu ya. Ini contohnya apel gitu ya. Nah, jadi ada 3 apel hijau dan 2 apel merah. Bagaimana cara kita menyatakan perbandingannya? Ya, perbandingan jumlah apel hijau dengan jumlah apel merah adalah 3 banding 2. Begitu. Ya, 3 banding 2. Jadi kamu kamu tulis dulu apa yang paling duluan disebut ya. Misalkan jumlah apel merah dengan apel hijau atau enggak eh, perbandingan antara buku dengan pensil. Berarti kamu tulis buku duluan, baru pensil duluan. Habis itu baru pensil begitu ya. Nah, kalau di sini ada 3 apel hijau dengan apel merah, maka kamu apa yang disebut terlebih dahulu yaitu kamu tulis duluan gitu. Oke, di sini ada contoh lagi, ada 6 pensil dan ada 12 pushpin. Ya, kalau kamu hitung ada 12 di sini. Nah, jadi gimana cara kita menuliskan perbandingan kedua benda ini? Ya, berarti kita bisa tulis jumlahnya ya, 6 pensil dibanding dengan 12 pushpin. Begitu. Ya, ingat nih, pensil duluan, lalu setelah itu baru pushpin. Karena berdasarkan penyebutnya ya, perbandingan jumlah pensil dengan pushpin. Berarti pensil dulu, baru dibandingkan dengan pushpin. Begitu. Nah, apakah bentuk perbandingan hanya seperti ini dengan menyatakan jumlah? Tidak. Ya, saya ulangi. Apakah dalam menyatakan perbandingan kita hanya bisa mencantumkan jumlah? Tidak. Begitu. Kita bisa ubah ke dalam beberapa bentuk ya. Coba perhatikan bentuk yang ini, yang kedua. Lihat, sama-sama 6 pensil, sama-sama 12 pushpin, ya, tapi cara pengkelompokannya beda. Kalau ini semuanya jadi satu kelompok, antara pensil dengan pushpin ini satu kelompok. Nah, kalau di sini enggak, ya. Saya bagi menjadi beberapa kelompok. Tapi lihat, ada yang sama ya di sini ya. Jumlah kelompoknya sama. Ya, jadi satu kelompok ini terisi dua, ini terisi dua, ini terisi dua, ini juga terisi dua, semua terisi dua. Ya, jadi bisa kita kelompokkan jadi beberapa. Perhatikan baik-baik ya polanya ya. Dari satu kelompok menjadi sekarang menjadi beberapa kelompok. Ya, di sini ya. Jadi kita bagi, saya bagi di sini pensilnya menjadi 3 kelompok. Ya, berarti isinya dua-dua. Maka puspinnya juga harus terisi dua-dua juga, nggak boleh ini 3. Ya, berarti nggak konsisten gitu ya. Polanya nggak ada gitu. Jadi polanya harus sama begitu ya. Jadi satu kelompok terisi dua, berarti ketika pensil ini kita bagi menjadi dua 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 dua, berarti ada 3 kelompok. Sedangkan puspin ini ketika kita bagi menjadi dua 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 setiap kelompoknya, itu ada 6 kelompok. Maka kita bisa menyatakan perbandingannya adalah 3 banding 6. Ya, lihat ya. Yang kita bandingkan di sini bukan jumlahnya ya, bukan jumlahnya yang kita lihat, yang kita bandingkan, yaitu kelompoknya. Tapi isinya sama kan? Ya, isinya sama nih.
6 pensil, 12 puspin. 6 pensil, 12 puspin. Begitu. Lalu, coba lihat, perhatikan lagi gambar yang ketiga. Nah, sekarang saya buat lagi ya menjadi beberapa kelompok lagi. Di sini pensilnya ya, jadi saya kelompokkan menjadi 6 anggota begitu ya, atau 6 6 apa ya, isinya ya ada 6 ya. Jadi satu kelompok itu terisi menjadi 6 bagian. Nah, kita lihat di sini pensil itu menjadi satu kelompok. Jadi satu kelompok pensil. Nah, sedangkan puspin itu menjadi dua bagian. Ya, dua kelompok nih. Tapi total anggotanya sama. Ya, ini 6, ini 6, ini 6, begitu. Maka dari satu kelompok pensil dengan dua kelompok puspin ini bisa kita tulis perbandingannya. Menjadi 1:2. Lihat, ketiga bentuk ini berbeda, tapi jumlah pensil dengan jumlah puspinnya sama ya, tidak berubah. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya, dari ketiga contoh perbandingan di samping dapat kita simpulkan bahwa perbandingan itu tidak harus menyatakan jumlah sebenarnya, ya. Jadi bukan berdasarkan jumlah sebenarnya dari benda yang diperbandingkan. Oke, yang kedua, 6:12 ini merupakan perbandingan jumlah sebenarnya. Jadi yang ini adalah perbandingan jumlah sebenarnya. Kalau 3:6, 1:2 ini bukan, ya. Oke, sedangkan yang ketiga, 1:2 merupakan perbandingan yang paling sederhana. Ya, 1:2 ini merupakan perbandingan yang paling sederhana. Kalau kamu bisa lihat polanya ya sebenarnya ya, 6 menjadi 3 itu dibagi berapa? Dibagi 2, 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, 12 kita bagi berapa? 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, sekarang perhatikan, 3 menjadi 1 dibagi berapa? Dibagi 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. 6 bagi 3 sama dengan 2. Lihat ya. Jadi ini kalau kamu masih ingat pelajaran tentang pecahan ya, ini bagaimana? Ini sama konsepnya dengan cara kita membuat pecahan senilai, mencari pecahan senilai, ya. Atau sama dengan konsep kita menyederhanakan, kita bagi dengan angka yang sama, keduanya ya. Nah, lihat di sini yang keempat, kesimpulan yang keempat, nilai ketiga perbandingan ya 6:12, 3:6, 1:2 di samping merupakan perbandingan senilai. Ingat ya, cara kita membandingkan itu ternyata merupakan perbandingan senilai. Nilainya sama, rasionya sama begitu ya. Ke yang kelima, nilai perbandingan harus dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi kalau kamu menyatakan perbandingan, ya, misalkan nih 6 pensil dengan 12 puspin, kamu harus menyatakan perbandingan itu adalah ke dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu 1:2. Begitu ya, bentuk yang paling sederhana. Jadi, satu kelompok itu untuk pensil, dua kelompok itu untuk puspin, begitu ya. Tapi anggotanya sama isinya, 6 begitu. Jadi, kalau kamu mau membuat perbandingan harus ke dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, kita ke yang bagian selanjutnya yaitu contoh soal. Tentukan nilai perbandingan antara pepaya dengan semangka. Nah, di sini saya melihat ada perbandingan berat ya. Jadi pepaya ini beratnya adalah 500 gram, sedangkan semangka ini beratnya 2 kilo. Nah, bagaimana cara kita membandingkan berat pepaya dengan berat semangka? Nah, kita tidak bisa membandingkan keduanya langsung. Kenapa? Karena satuannya berbeda. Yang satunya gram, satunya kilogram. Ini nggak bisa kamu langsung perbandingkan. Ya, jadi kamu harus apa yang kamu harus lakukan? Ya, lihat definisi yang di awal. Dalam membandingkan, kita harus mengubah ya bentuknya itu ke dalam satuan yang sama, gitu ya. Nggak boleh berbeda. Gram sama kilogram ini berbeda ya. Berarti kamu harus ubah ke dalam satuan yang sama. Nah, yang di sini saya mau contohkan, saya ubah 2 kilogram ini menjadi gram, begitu. Jadi 500 gram sama dengan 500 gram ya, 500 gram. Nah, lalu 2 gram, 2 kilo ini kita ubah menjadi gram. 1 kilo itu 1000 gram, maka kalau 2 kilo berarti 2000 gram, begitu ya. Berarti perbandingannya 500 gram dibanding 2000 gram. Ingat, perbandingan itu harus dalam bentuk yang paling sederhana. Maka 500 ini saya bagi
500. Kenapa saya bagi 500? Karena 2000 ini juga bisa dibagi 500, gitu. Jadi kedua kedua bagian ini harus dibagi dengan angka yang sama, nggak boleh yang ini dibagi 500, yang ini cuma dibagi 100 gitu, nggak boleh ya, harus sama pembaginya. Makanya agar menghasilkan nilai yang sama gitu ya, nilai yang sejenis begitu. Sama kayak konsepnya bikin pecahan sejenis. Oke, berarti 500 bagi 500 maka perbandingannya adalah 1:4. Karena 2000 dibagi 500 dapatnya 4. Begitu. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Semoga ini bisa membantu kalian dalam memahami perbandingan. Terima kasih.